Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah, Pak Daden Sukendar. Yang saya hormati Pak Dea Aryana Pamitrianto. Ini rekan saya satu kabupaten yang sama-sama mengikuti kegiatan LMS kuota ini. Alhamdulillah, semoga kita diberikan selalu senantiasa lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan ini, izinkanlah sebelum kita buka dan sebelum saya memaparkan sebuah materi, izinkanlah untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita selalu berikan kelancaran dan kesehatan yang paling utama dalam situasi masa pandemi COVID-19 ini. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak-Bapak, sebelum kita mulai, mari kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu, yang mungkin tidak terlalu banyak gerakan. Berhubung saya suka mengikuti olahraga basket, jadi terkadang ada bahasa stretching terlebih dahulu, yaitu sebelum kita bakal gerak-gerak leher, mari kita akan gerakan tangan dulu. Baik Bapak-Bapak, silakan mic-nya dinyalakan saja untuk ice breaking kegiatan ini. Baik. Siap. Sama-sama itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk melenturkan tangan kita selama seharian penuh ini menghadapi laptop ya Bapak-Bapak. Yang kemudian leher. Kegiatan ini untuk mengendurkan otot-otot leher. Ikuti dari saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke bawah Bapak-Bapak. Tangannya seperti ini. Pelan-pelannya saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang untuk 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 7, 8. 2. Oh masih 2. 8. Oke, terima kasih Bapak-Bapak kegiatan ice-breaking untuk materi sekarang ini. Mudah-mudahan agak lentur ya otot-ototnya ya. Tepuk tangan untuk ya semua. Baik, langsung saja kepada materi pada yang sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Pak Daden Sukendar, yaitu terkait asesmen. Namun di sini saya akan memaparkan asesmen ini secara lebih spesifik.
Kalau tadi ada 3 yang disampaikan oleh Pak Daden, sementara saya akan mengupas tuntas untuk asesmen diagnostik. Agenda sesi ini yaitu ada beberapa paparan yang akan saya sampaikan, yaitu merupakan tujuan dari asesmen diagnostik sendiri itu apa, dan ada 2 metode dan model cirinya. Yang asesmen itu ada asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, yang pertama yaitu untuk tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, yaitu asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya membagi 2 supaya membentuk sebuah tabel yang kita dapat mengkomparkan perbedaan non-kognitif dengan yang kognitifnya seperti apa. Untuk non-kognitif, yaitu perbedaan ada mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Jadi di sisi lain memang lebih ke arah pencapaian tes psikolog dalam jiwa siswa tersebut dan kesejahteraan emosi jiwanya. Sementara untuk kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah untuk non-kognitif. Kemudian mengetahui kondisi siswa, keluarga siswanya, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar dan karakter serta minat siswa. Dengan kata lain, ini sudah pasti bisa dijelaskan bahwa peran bimbingan konseling dalam teori asesmen yang bisa kita laksanakan di sekolah nanti bisa dilaksanakan. Sementara untuk kognitif, yaitu menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswanya. Jadi ada compare bahwasanya pelaporan asesmen non-kognitif ini bisa mendikomparkan dengan asesmen kognitif ini. Kemudian penambahan lain yaitu memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya masih di bawah rata-rata. Nah, saya pikir untuk kelas remedial seperti ini sudah pada umumnya juga mungkin sudah dilaksanakan di semua sekolah, di semua jenjang, bahwa remedial lah yang menjadi pelajaran tambahan kepada siswa ketika siswa tersebut memiliki nilai yang kurang. Kalau di SMK Budi Bakti Mandiri Kuningan ini mungkin agak berbeda, nanti mari kita berdiskusi di kami, yaitu ketika ada UTS dan UAS, itu ketika siswa memiliki nilainya yang masih kurang di bawah rata-rata, bisa diberikan remedial yang berupa tugas tambahan ataupun ujian tambahan oleh guru mata pelajarannya tersebut. Yang pertama, saya akan memaparkan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut, yaitu kesejahteraan psikologis dan sosial emosi jiwa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, apalagi sekarang di masa pandemi ini kita sudah 1 tahun lebih, Bapak-Bapak, 1 tahun lebih kita melaksanakan pembelajaran daring ini. Mungkin jiwa mereka, dan jangankan siswa-siswi kita saja sebagai pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah masih memiliki rasa aduh, bosan dan segala macam. Dan ini, namun ini menjadikan asesmen penilaian kita untuk menilai bahwa siswa ini di pembelajaran selama belajar di rumah melakukan secara daring ini seperti apa. Kemudian kondisi keluarga dan pergaulan siswa tersebut. Kemudian gaya belajar, karakter serta minat siswa. Untuk mendapat tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah ada 3, yaitu untuk tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Nah, ini asesmen diagnostik kognitif. Ada contoh kegiatan persiapan, salah satunya yaitu
Siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang memiliki emosi. Di sini saya membuat sampel untuk untuk secara umum karena bukan hanya kita menyepelekan bahwa gambar tulisan angka-angka tambahan yang sederhana itu menjadikan ini mah bukan untuk sekolah penggerak atau siswa SMK, ini mah soal anak SD. Tidak seperti itu, tapi inilah senilai pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ini bisa menjadi kunci bagi kita untuk melaksanakan asesmen ini, khususnya diagnostik non-kognitif. Yang pertama itu siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang memiliki emosi. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Kemudian siapkan pertanyaan panduan sebagai berikut, yaitu apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Misalkan dia apalagi untuk misalnya di SMK gitu kan, umur-umur yang memang mereka di masa pubertas, apakah sedang galau lah atau merasa sedang jenuh lah dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Dan kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Nah, yang disampaikan itu betul juga menjadikan pertanyaan bahwa gimana sih perasaannya belajar di rumah itu senang atau enggak. Pasti jawaban secara umum itu mungkin bapak-bapak juga pasti sudah mengetahui jawabannya seperti apa, namun ini menjadi sebuah asesmen kita untuk penilaian proses pembelajaran ke depan. Kemudian siapkan juga pertanyaan kunci seperti berikut, yaitu apa saja emang kegiatan kamu selama belajar di rumah. Itu yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Jadi ada compare pertanyaan inti dan pertanyaan anak, yaitu sub inti, yaitu apa sih yang bikin gak nyenenginya kan kayak gitu. Makanya dengan kata lain dia pasti akan terbuka gitu. Daring Pak, terus kuotanya banyak, bukan banyak, kuotanya tinggal sedikit Pak. Terus ada juga yang daring Pak, kuotanya belum bisa dibeliin oleh orang tua. Nah itu kan kita akan mengetahui hal-hal tersebut secara tidak langsung. Kejujuran curhatan hatinya dia pasti akan diluapkan. Kemudian apa harapanmu? Harapannya apa? Paling tidak dia harapannya, Pak, saya paling pengen untuk sekolah lebih seperti dulu lagi, yaitu ya intinya seperti sebelum di masa pandemi. Kemudian contoh kegiatan pelaksanaan, namun tadi persiapan, sekarang pelaksanaan, yaitu ini saya gambarkan sebagai sebuah contoh hal sederhana, Bapak-bapak, hal sederhana. Karena kita lebih kepada, seperti saya tadi disebutkan di awal, peran bimbingan konseling, peran guru-guru bimbingan konseling ini betul-betul sangat berperan sentral bagi saya. Karena mereka lebih tahu dalam ilmu terapannya mereka semasa kuliah, diterapkan di sekolah itu betul-betul sangat cocok dalam penilaian asesmen ini. Yang pertama itu meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah tuh ngapain aja nih, bercerita apakah bercerita lah atau sudah belajar menulis lah. Saya diberikan contoh ini ketika di SD, nanti kita bisa diterapkan di SMP itu seperti apa, misalkan dan menggambar. Jadi apa nih yang membuat pelaksanaan kegiatannya ini dibikin senang nih gitu. Jadi kita sama-sama bisa menilai. Kemudian ada strategi juga Bapak-Bapak untuk pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif ini. Yaitu ada 3 hal yang saya simpulkan, yaitu pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Seperti tadi, kenapa saya memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana sekali. Kemudian yang kedua menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga yaitu memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi kita tidak disebutkan buru-buru. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu dengan lugas langsung kita ayo jawab, ya enggak. Kita harus pelan-pelan, kita harus mengerti dan berikan waktu mereka berpikir. Saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan sambil dia setelah kita tanya, kita berikan penguatan berupa pertanyaan lanjutan yang untuk menggali lebih dalam dan mengembalikan fokus jika jawaban sudah menyimpang. Nah ini ketika jawaban sudah menyimpang, udah fokuskan lagi dianya bahwa jangan sampai kita pertanyaan itu kok jawab pertanyaan A tapi kok dijawab B, jangan sampai seperti itu. Kemudian saat siswa balik bertanya misalkan, langsung menjawab pertanyaan siswa, langsung dijawab.
oleh bapak-bapak yang nanti tim kita, tim ahli kita, guru-guru kita ketika melaksanakan asesmen ini, dan membantu siswa juga untuk mendapat pertanyaannya sendiri. Jadi secara tidak langsung ketika dia sedang berpikir untuk menjawab pertanyaannya, kita juga memberikan stimulan juga, menolong dia juga agar jawaban itu tidak terlalu, dia mikir terlalu lama. Saat siswa menjawab pertanyaan, nah mencoba mengarahkan kembali ke pertanyaan. Jadi ketika dia menjawab pertanyaan, kita arahkan jari ke pertanyaannya. Ini agak sedikit bingung juga pasti ini. Menjawab pertanyaan, tapi kita mengarahkan lagi kembali ke pertanyaan. Karena apa? Kita dapat memastikan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami oleh dia. Dan kita juga diberikan waktu untuk menunggu beberapa saat. Mungkin memang kuncinya di sini agak harus lebih ekstra kesabaran bapak-bapak. Kemudian tindak lanjut. Nah, ada 3 hal tindak lanjut ini, yaitu identifikasi siswa dan ekspresi emosi negatif, dan ajak berdiskusi 4 mata. Nah, jika ada siswa yang ekspresinya apa, kalau bahasa Sundanya punten sosorongot menawi kitu bahasa di Kuningan mah pada den pada ya mungkin Sami seseorang. nah itu pasti kita juga aduh ini siswa kenapa, nah tapi kita langsung ajak berdiskusi 4 mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi akhir penilaian ini kita tindak lanjut harus dengan orang tua, karena peran utamanya itu tetap orang tua yang ada berada di rumah gitu. Kemudian yang ketiga itu ulangi pelaksanaan asesmen auditif pada awal pembelajaran. Jadi kegiatan asesmen ini di pelaksanaannya bisa diulangi beberapa kali sesuai dengan apa yang kita butuhkan di proses asesmen ini. Kemudian Bapak yaitu asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Nah ini secara non kognitif itu lebih kepada emosional, psikologisnya yang kedua, yang kognitifnya ini mendiagnosis bahwa kemampuan dasar siswa itu apa sih dalam topik sebuah mata pelajaran gitu, apa sih gitu kan. Kemudian yaitu asesmen kognitif dapat dilaksanakan secara rutin. Nah ini bisa secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif secara berkala pada awal pembelajaran, setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan di waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, ini bisa menjadi berupa asesmen formatif maupun sumatif. Namun di sisi lain, saya di sini menjelaskan secara umum sebagai asesmen diagnosis kognitif. Tahapan melaksanakan asesmen. Nah, tahap pelaksanaannya seperti yang tadi, ada 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan ada tindak lanjutnya. Di sini ada hal penting juga, ketika guru melaksanakan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Nah, ini menjadikan bahwa contoh tadi sinkron dengan materi juga yang disampaikan oleh Pak Daden, yaitu ketika menambahkan sebuah siswa yaitu mengikuti alurnya. Jadi kita bukan berarti terpaku mengejar target kurikulum. Dan menjadi ini sebuah materi yang sinkron juga yang nanti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Daden juga. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya untuk asesmen diagnostik kognitif. Ada beberapa di sini, yaitu buat jadwal pelaksanaan asesmen. Mau kapan nih buat jadwal pelaksanaannya. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin ada dasar-dasarnya yang sudah kita dapatkan, materi-materi yang kita juga sama saja sebetulnya dari awal. Saya juga merasakan kita juga sedang di asesmen nih, diagnostik kognitif dan non kognitif sama Bu Febi nih, sama Pak Raka juga nih, bahwa emosional kita di mana, karakter kita di mana, sedang dinilai juga. Nah, ini juga sebuah contoh juga gitu, secara tidak langsung. Oh, saya juga ini sebagai kepala sekolah juga sedang dinilai oleh fasilitator gitu. Kemudian yang ketiga yaitu susun pertanyaan sederhana yang meliputi
2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan yang dengan topik satu kelas di kelas bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Nah, dengan catatan sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Jadi harus up to date Bapak-bapak. Jadi pertanyaan-pertanyaan asesmen ini harus up to date materi-materinya. Jangan sampai update materi ini sudah terlalu old lah, sudah terlalu jauh teing lah. Sementara sekarang kita di SMK sebagai sekolah penggerak, apalagi yang teknologi semakin menuju 5.0 sekarang itu minimal pertanyaan-pertanyaan yang memang harus berdasarkan literasi digital. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas. Nah, ini semua untuk semua di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Jadi, memang ini rata banget, tidak ada pemisahan antara yang belajar daring maupun luring pada dasarnya. Nah, kemudian asesmen diagnosis kognitif itu untuk tahap terakhir yaitu tindak lanjut. Misalkan yang pertama yaitu lakukan pengolahan hasil asesmen, yaitu buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Ini menjadikan poin penilaian kita nih, 3 paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham ini. Kemudian hitung rata-rata kelas. Hitung rata-rata kelas. Nah, kemudian yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Jadi inilah yang menjadikan ada 3 model, kalau bisa disebutkan model yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu menjadi model-model siswa. Kalau saya tidak mau menyebutkan kualitas siswa seperti aja, jangan bahasa kualitas, tapi model sajalah. Model ada siswa TI modelan Nusa Petos. Yang 3 inilah seperti itu. Kemudian yaitu lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Jadi lakukan penilaian pelajaran yang sudah dilaksanakannya untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Jadi tidak loncat-loncat untuk sistem penilaian ini, bahwasanya ketika misalkan A ke B, ketika yang B ini apakah pastikan dulu yang di A ini udah clear belum, dia sudah beres belum, dia sudah memahami atau belum. Jangan sampai kita lanjut langsung ke C, D itu. Jadi nanti sistemnya akan kocar-kacir. Kemudian yang terakhir, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif, yaitu dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Dan inilah yang dibutuhkan kreativitas guru-guru kita, Pak. Kreativitas guru-guru kita ketika melaksanakan asesmen. Jadi kreativitas itu memang ada guru yang kurang kreatif, ada juga yang kreatif. Nah, ini menjadikan saya juga memberikan kebebasan juga kepada guru-guru, bahwasanya silahkan laksanakan asesmen sesuai dengan apa ide-ide Bapak Ibu guru yang Ibu ampuh siswanya, karena si guru tersebut lebih kepada betul-betul sangat mengenal siswanya. Misalkan wali kelas saja, kita contoh wali kelas kan itu, dia membimbing 36 siswa, dia pasti paham betul 36 siswa, walaupun tidak terlalu detail karakter siswa-siswa 36 tersebut, tapi minimal dia tahu, oh yang ini mah agak nakal, tanda kutip nakalnya. Ini mah agak baik atau kayak gimana, itu guru-guru kita lah yang paling tahu. Dan penting juga di sini sebagai catatan, guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Jadi memang ini disebutkan menyesuaikan saja, jadi disebutnya fleksibilitas. Kemudian contoh perencanaan. Nah, ini saya ambil di kelas 3 SD. Kenapa saya ambil kelas 3 SD? Nanti tinggal kita pahami saja, silakan terapkan di SMK, karena ini menjadikan hal sederhana. Jadi pertanyaan soal matematika kelas SD ini bisa menjadi soal di SMK. Jangan salah, karena kita juga psikotes selalu pernah, mungkin Bapak-Bapak juga mengikuti psikotes, hal-hal yang sangat sederhana ini, ini soal anak SD, ini soal, tapi nyatanya apa? Pola pikirnya kita sedang diuji. Itu pola pikir kita sedang diuji. Contoh,
Tujuan pembelajaran yang dites menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran ini yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Saya soalnya tuh contohnya ini, penggaris. Saya pakai penggaris. Perhatikan gambar berikut. Panjang pensil adalah, nah di sini, ini 1 sampai 10. Ya. Jawabannya mungkin Bapak-Bapak sudah paham, sudah tahu mungkin setelah mengikuti kegiatan LMS ini. Namun ada saja siswa itu menjawab pasti. Karena apa? Ini pensil ini ada di C, yaitu di 3. Dia memikir dari 1 sampai ke 3. Akhirnya jawab C. Dan inilah yang menjadi nanti slide yang kemudian selanjutnya menjadi sebuah jawaban. Ini jawaban mungkin namanya mengkecohkan. Karena banyak juga sistem penilaian kognitif ini soal-soal kecohan lah. Kayak model psikotes lah gitu. Bapak-bapak juga pasti sudah pernah, saya yakin, mengikuti soal psikotes ini sangat, kalau di bahasa Sunda pabelit itu harus bikin runyam, tapi sebetulnya itu hal yang sangat sederhana. Tapi disitulah asesmen itu bisa kita dapatkan penilaiannya. Kemudian contoh pelaksanaan soal hingga tindak lanjutnya nih. Nah ini jawabannya. Hal yang tadi ketika pensil ada di angka 3 sampai angka 10, inilah, nah jawaban inilah yang menjadikan guru-guru menilai paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Jadi ada 3 model ini, A, B, C. Jadi saya kembali lagi tidak menyebutkan kualitas siswa beda-beda, saya nggak mau membahas kualitas itu, karena kualitas itu di pandang Tuhan itu pasti insya Allah sama. Cuman inilah yang menjadi pembedanya itu, yaitu model saja. Yang mana kalau anak yang menjawab kualitas A berarti guru tidak terlalu capek. Karena apa? Penilaian dia yang di soal yang pertama ini, yang ini itu tidak terlalu ya udah kamu lulus dengan tanpa mengulangi. Jadi si guru kita ini bisa melaksanakan pematerian lebih mendalam di materi yang selanjutnya. Yang B, paham sebagian. Kalau ketika jawaban A yaitu skor paham utuh, yaitu tindak lanjutnya apa? Pembelajaran dapat dilanjutkan pada kompetensi dasar berikutnya tentang hubungan antar satuan baku panjang. Nah, ini di sini saya menyontohkan kan panjang. Jadi kedepannya itu apa materinya? Yaitu tentang berat, waktu, serta data dan penyajiannya dalam diagram gambar di kelas 3 SD tersebut. Jadi yang saya sebutkan di awal, dia bisa melaksanakan dan menghadapi materi-materi yang lebih agak berat lagi selanjutnya. Ini sederhana karena mengukur panjang, karena ada garis penggaris ini. Coba kalau misalkan waktu, ketika berat, pertanyaan berapakah 1 kilogram sama dengan berapa on. Nah itu kan menjadikan sebuah soal yang agak berat juga mungkin untuk di kelas 3 SD. Kemudian yang selanjutnya itu paham sebagian. Nah ini menjadi penilaian juga pada kita bahwa ada siswa model B, paham sebagian. Yaitu tindak lanjutnya harus ada dari guru tersebut, yaitu memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan kepada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran. Nah ini, saya di sini soal tidak membuat pensil panjangnya berapa, tapi paham sebagian itu dia pasti jawaban B dan C. Ketika jawab B dan C itu 7 dan C. 7 dan C itu yaitu 3. 3 itu ketika dia ngukur 1 sampai ke 3, dan ke 7 dia jawab B juga dari 3 ke 10. Sebetulnya ini kita ukur, kita tidak bisa menyalahkan siswa. Ya sudah, jawaban siswa seperti itu yaitu asesmennya kita. Ya sudah, kita tidak bisa menyalahkan. Berarti apa? Ada pemahaman yang kurang oleh siswa tersebut yang menjadikan asesmen diagnostik kognitif ini ternilai oleh dirinya. Kepribadiannya akhirnya kita mendapatkan penilaiannya. Oh, ya sudah, berarti kriteria pemodelan siswa A, B, C, D ini pasti akan jelas ketika guru kita yang akan melaksanakan asesmen ini dengan kita, tim, sebagai tim juga yang solid di sekolah ini, menjadikan paham utuh, model siswa paham utuh, atau paham sebagian, atau malah tidak paham. Kalau tidak paham kan ya sudah,
dia hanya fokus dari sini ke angka 3 saja. Mudah seperti itu. Jadi inilah menjadikan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif tersebut menjadi sebuah acuan kita ketika di awal proses pembelajaran. Saya tidak menjelaskan secara tindak lanjut ke depannya, namun inilah asesmen yang paling terpenting yang harus kita bahas dan harus kita juga laksanakan nanti di sekolah, bahwasannya sangat penting asesmen ini dilaksanakan. Oke, main sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya memberikan forum diskusi kepada Pak Daden dan Pak Tea. Mungkin ada tambahan dan mohon maaf saya juga tidak menggurui di sini, sama dari kita sama-sama saling tukar pikiran, pengalaman-pengalaman bapak-bapak di sekolah seperti apa. Saya beberapa contohkan hal yang sangat sederhana karena saya tidak membuat yang terlalu berberat-berat. Mudah-mudahan ini materi bisa tersampaikan dengan baik dan pasti bapak-bapak yang lebih paham betul terkait untuk asesmen ini, yang materi yang saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Setelah ini paling silakan jika ada yang bertanya. Saya tutup terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Pak Rijal. Materi yang berat sebenarnya bagi saya, tapi justru dengan Pak Rijal menyampaikan tadi saya merasa terbantu. Ada beberapa hal yang ya semakin paham begitu. Tapi ada juga hal yang menurut saya ini masih kebingungan. Terutama saya mohon penjelasan kaitan dengan prinsip dari asesmen tersebut. Tadi kan baru singkat aja misalnya paling fleksibel dan lain sebagainya, itu penjelasannya seperti apa Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Raden. Ini jawabannya sangat luar biasa sekali ini. Membingungkan juga, tapi saya coba menjelaskan sedikit apa yang saya dapat selama kegiatan LMS ini, yaitu prinsip dasar dari asesmen tersebut. Yang tadi yang saya sampaikan itu sudah banyak juga, namun akan saya tambahkan lagi, yaitu yang pertama valid Pak. Valid, kita harus valid ketika masa penilaian asesmen tersebut, yaitu menilai sesuai tujuan serta menilai kompetensi yang akan dinilainya. Jadi tidak ngalor ngidul lah si guru tersebut, apa kita juga di sini yang menilai siswa tersebut. Kemudian reliable atau yang disebut konsisten, kriteria penilaian serta hasil yang diharapkan diberikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang akan dinilai, yaitu siswa. Jadi tidak serta merta kok yang dihadapinya siswa yang pertanyaannya malah bukan ke arah siswa gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian adil Pak, adil, tidak merugikan peserta didik tertentu, terbuka dan objektif. Model contoh tadi, baik maupun sekarang masa pandemi ini daring dan luring, yang ditanyain hanya yang daring aja, yang di rumah aja enggak, yang di dan luring pun sama, semua pasti harus kebagian, dan ini bersifat adil. Kemudian fleksibel, nah ini yang fleksibilitas ini yang sangat kita enjoykan bersama-sama, yaitu mengakomodir pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan situasi. Jadi sesuai situasi yang sedang dihadapi oleh sekolah juga, dan pada umumnya sekarang seperti apa, bahkan umum sekali sampai seluruh dunia ini di masa pandemi ini akan ada fleksibilitas untuk penilaian asesmen ini. Terus kemudian memberikan umpan balik. Nah ini umpan balik yang selalu kita isi nih di LMS, tugas-tugas LMS. Jadi sama juga di asesmen ini bahwa bertujuan untuk memberikan informasi. Jadi tidak hanya kita sebagai wartawan aja yang menanyakan, tapi kita juga harus memberikan informasi mengenai tingkatan capaian kompetensinya tersebut dan aspek kompetensi yang dapat ditingkatkan. Jadi apa saja nih yang sudah dihasilkan dari asesmen tersebut, kita berikan umpan balik. Ini kamu kurang di sini, nih kamu harus target capaiannya ini loh. Nah itu kita harus disampaikan sebagai apa? Sebagai menjadi bahan evaluasi untuk kita,
dan evaluasi juga untuk siswa tersebut yang disinkronkan dengan pihak orang tuanya. Mungkin itu Pak Daden jawabannya. Mudah-mudahan ini kurang puas gitu ya, karena saya baru bisa menjawab seperti itu gitu. Cukup gamblang Pak, terima kasih, luar biasa. Oke, baik, terima kasih Pak Daden, sama-sama. Oh, Pak Dea mau bertanya, siap Pak Dea, mangga. Tujuan berarti ya Pak? Oke, baik. Peran penting dari tujuannya yaitu adalah untuk memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara tepat, Pak. Jadi memang mengetahui siswa yang sudah paham, yang agak paham, dan yang kurang paham itu siapa saja. Jadi yang terakhir yang saya bahas tadi, yang ada siswa yang A, B, C. Dengan demikian, guru ataupun kita nanti sebagai kepala sekolah juga dapat menyesuaikan materi pembelajarannya, dan kita guru-guru tersebut dapat komunikasi dengan kita langsung, dengan kita sebagai kepala sekolah yang dapat memberikan kebijakan yang lebih leluasa lagi, menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Jadi penilaian tersebut dari guru pasti akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Jadi intinya yaitu untuk memetakan siswa di mana kemampuannya itu apakah ada di poin A, poin B, atau poin C. Karena ketika tanpa adanya asesmen pemetaan ini, diagnostik kognitif maupun non-kognitif ini, sekolah pasti bakalan lebih bingung lagi ke depannya, apalagi di masa pandemi ini. Masa pandemi ini yang malah lebih berat juga, karena 100% kemungkinan kita yang akan melaksanakan tatap muka Juli, kata Mas Menteri, mau gak mau Juli tatap muka. Nyatanya kan sekarang PKKM, dan ada berita juga katanya PKKM ditambah 6 minggu. Itu Pak Kiai seperti apa? Mungkin tambah bingung lagi gitu kan. Jadi inilah peran pentingnya asesmen kita juga, apalagi siswa calon kelas 10 yang notabene dia ketika kelas SMP kelas 3 lulus, ya sudah, dia lulus dengan yang katanya siswa sekarang angkatan corona gitu. Ada julukan Iya. SMP gitu. Jadi mungkin juga ini menjadi sebuah tambahan kita juga sebagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan, bahwa asesmen ini sangat penting, apalagi untuk penerimaan siswa baru yang sekarang yang menjadikan sebuah target dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Memang betul informasi yang kita baru dapatkan kan hanya jurusan kompetensi yang diunggulkan saja, atau kita yang sudah menjadi SMK COE itu COE-nya apa. Kalau saya misalkan hospitality, mungkin dari Pak Daden atau Pak Dea sektor apa, ternyata kan bukan hanya hospitality-nya saja. Berarti PR kita sebagai pemangku kepentingan, baik dengan kurikulum dan bimbingan konseling dan semua kepala program dan wakasek juga, intinya semua sivitas akademika juga pasti harus berperan aktif dalam penilaian asesmen ini. Mungkin itu Pak Dea tambahannya untuk jawaban yang tadi dipertanyakan. Mudah-mudahan kurang cukup puas saja lah, karena saya mendapat materinya alhamdulillah selama LMS ini makin terbuka. Begitu. Ya, sama-sama Pak Dea. Baik, ada tambahan lagi dari Pak Daden dengan Pak Dea? Dari saya mungkin cukup, Pak Rijal, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Daden. Dari Pak Dea cukup ya? Oke, alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin ini pemaparan dari saya. Cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah tambahan ilmu yang saya yang notabene masih kurang banyak tahu, yang memiliki pengalaman yang masih minim, mudah-mudahan mendapatkan
kita semua mendapatkan materi-materi yang selanjutnya yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kedepannya kita juga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum ditutup, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillah. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.